Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marinda Dewi Fitri dengan NIM akhir 054 kelas BKA 2021. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bimbingan layanan BK dalam bidang pribadi. Sebelum masuk dalam topik pembahasan tentang layanan BK dalam bidang pribadi, di sini ada 4 submateri. Untuk yang pertama adalah layanan BK dalam bidang pribadi, yang kedua pendekatan bimbingan bidang pribadi, dan yang ketiga adalah layanan BK bidang pribadi. Dalam kasus ini mengangkat krisis kepercayaan diri, dan keempat ya ialah solusi masalah krisis kepercayaan diri. Layanan bimbingan pribadi adalah layanan salah satu bidang bimbingan dan konseling yang ada di dalam sekolah. Untuk pendapat Abu Amani, bimbingan pribadi sendiri adalah seperangkat usaha untuk membantu siswa agar dapat menghadapi sendiri masalah pribadi mereka, mengadakan penyesuaian pribadi, dan kegiatan mereka untuk bernilai guna kepada pribadi mereka, serta berdaya untuk memecahkan masalah pribadi mereka sendiri. Jadi, untuk bimbingan pribadi sendiri adalah suatu bimbingan yang diberikan untuk kepada individu atau kepada siswa itu untuk mampu menghadapi dan dapat memecahkan permasalahan mereka secara mandiri atau individu. Dalam layanan bimbingan pribadi, itu terdapat 3 macam bentuk. Untuk yang pertama adalah layanan informasi, yaitu tentang tahap perkembangan mencakup pada fisik, motorik, bicara, emosi, sosial, bermain, kreativitas, moral, dan seks. Untuk yang kedua itu pengumpulan data. Untuk pengumpulan data itu data yang dikumpulkan dalam layanan bimbingan pribadi dapat mencakup identitas individu, serta nama lengkap, nama panggilan, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah layanan orientasi. Layanan orientasi adalah bidang yang mencakup suasana lembaga atau objek pengembangan diri mereka, pengembangan bakat, pusat kebugaran, latihan pengembangan kemampuan diri mereka sendiri. Selanjutnya ada pendekatan bimbingan pribadi. Di sini terbagi menjadi 4, yaitu pendekatan krisis adalah bertujuan untuk mengatasi krisis masalah yang dialami individu. Jadi untuk ini kita menyelesaikan masalah yang dialami klien atau seorang konseli. Yang kedua adalah pendekatan remedial. Pendekatan remedial sendiri itu bisa disebut dengan untuk memperbaiki kesulitan dari masalah siswa tersebut. Jadi dengan remedial ini kita membantu siswa tersebut atau individu tersebut untuk memperbaiki kesulitan mereka. Dan untuk ketiga adalah pendekatan preventif. Pendekatan preventif sendiri itu bisa dikategorikan itu salah satu untuk mencegah agar masalah tersebut tidak terjadi pada siswa atau individu tersebut. Jadi, pendekatan preventif ini diteorikan untuk mencegah masalah-masalah yang datang kepada individu tersebut. Dan yang terakhir ialah pendekatan perkembangan. Dalam bimbingan konseling, dalam salah satu visi untuk seorang konseling ialah pengembangan. Jadi, pengembangan ini adalah tujuan bimbingan konseling untuk perkembangan optimal dan strategi upaya untuk memberikan kemudahan perkembangan untuk individu tersebut atau siswa tersebut. Selanjutnya, masuk ke dalam krisis kepercayaan diri. Sebelumnya, kepercayaan diri itu apa sih? Jadi, kepercayaan diri itu suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, apa yang kita punya dalam diri kita, entah itu bakat atau suatu kemampuan yang kita miliki, sehingga dalam melakukan tindakan tidak terlalu sering merasa cemas karena kita memiliki suatu potensi diri. Di dalam gambar bisa dilihat bahwa masalah krisis kepribadian siswa itu sangat banyak,
remaja yang mengalami krisis identitas karena memiliki masalah dengan kemampuannya mengendalikan diri mereka, emosional mereka, atau susah menempatkan diri mereka di dalam satu lokasi atau suatu sosial dan tidak percaya dengan diri mereka sendiri, dan juga terkadang dengan hambatan oleh omongan verbal orang, karena itu menyebabkan krisis kepercayaan diri seorang individu atau seorang siswa tersebut karena tekanan yang ada di sosial. Dan krisis kepercayaan diri yang sering terjadi kepada individu atau kepada siswa ialah tidak yakin dengan kemampuan dirinya sendiri. Itu dikarenakan mereka yang pernah tertekan oleh sosial atau mereka yang pernah mengalami kegagalan. Yang kedua, sulit beradaptasi dengan lingkungan, mungkin karena mereka merasa kalau diri mereka ini berbeda dengan lingkungannya, sehingga mereka kurang beradaptasi. Dan selanjutnya itu sulit mengendalikan emosi. Itu bisa terjadi karena mungkin sosial mereka yang kurang, atau teman mereka yang kurang memahami sifat dia atau sikap dia, kepribadian dia. Selanjutnya itu bermasalah dengan penampilan dirinya. Lebih untuk ini mungkin karena hal yang dia inginkan itu tidak sesuai dengan lingkungannya, maka dia tidak percaya dengan penampilan dirinya. Selanjutnya, tidak mendapat dukungan. Dan ini adalah salah satu hal yang bisa terjadi karena tekanan oleh lingkungan. Dan bagaimanakah solusinya? Untuk solusi masalah krisis kepercayaan diri sendiri itu, yang pertama bisa melakukan konseling individual. Konseling individual itu bisa kepada para individu atau siswa itu mengeluarkan keluh kesah mereka kepada seorang konselor, apa yang mereka rasakan, kenapa bisa diri mereka itu mengalami krisis kepercayaan diri. Bisa juga sebenarnya melakukan konseling kelompok dengan mengumpulkan individu yang dengan kasus yang sama karena krisisnya identitas mereka, lalu dirundingkan, kan dikonselingkan bersama. Selanjutnya itu memberikan dorongan kepada individu tersebut agar mengalami atau dapat melakukan hal baru. Jadi dengan melakukan dorongan tersebut, maka individu tersebut agar dapat mencoba hal baru yang mereka inginkan, mungkin juga melakukan hal-hal yang mereka inginkan itu lagi, tapi dengan lingkungan yang baru. Mungkin selanjutnya itu memberikan pujian atau apresiasi, mungkin salah satunya siswa tersebut memiliki bakat yang kurang diterima, maka para konselor itu harus memberikan apresiasi atau bakat tersebut dan dapat membantu mereka menyalurkan bakat tersebut dengan membantu mereka mencari, mungkin bisa membantu mereka membangun kepercayaan diri mereka itu dengan mencarikan mereka tempat atau suatu kelompok yang bisa mereka masukin. Mungkin salah satunya krisis kepercayaan diri mereka itu menari, maka kita bisa menyarankan mereka untuk ikut salah satu sanggar tari atau komunitas yang tentang seni. Dan untuk yang terakhir adalah memberikan contoh figur yang baik kepada peserta didik atau bisa memberikan mereka motivasi melalui role atau orang lain agar mereka bisa berkembang. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja dalam kalimat saya atau kata-kata yang saya ucapkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.